Irji'i ila rabbiki, kembali pada tatanan negaramu, radiyatan mardiyah, dengan sukarela. Wadkhuli fi ibadi, jadilah bangsa Indonesia, wadkhuli jannati, tatalah negara Indonesia sebagai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Lebay. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku seiman seislam, insya Allah kalian dalam perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah yang sempit dilapangkan Allah, tetapi istiqomah dalam manhaj salaf. Saudaraku seiman seislam semanhaj salaf, peristiwa Panji Gumilang dengan kehebohan Al-Zaitun adalah suatu cara Allah untuk memperlihatkan kesesatan ajaran-ajaran yang mengatasnamakan Islam di kolong langit dunia ini. Insya Allah, Allah akan perlihatkan semuanya satu persatu. Allah tak ridho ulama pewaris Nabi dihina, dituduh, dihujat, difitnah. Ini bukti nyata, ini fakta. Saudaraku seiman seislam, atas rahmat Allah, karena doa kita semua, Panji Gumilang perlahan-lahan terungkap kesesatannya. Kesesatannya terungkap. Dia jelas-jelas ingkar sunnah. Nggak mengakui sunnah Rasulullah. Dia bilang apa? Al-Quran. Tapi Al-Quran dia tafsirkan berdasarkan pendapat, akal pikiran, hawa nafsunya sendiri. Berbeda dengan manhaj salaf, menafsirkan kitab Al-Quran berdasarkan rujukan kitab Ibnu Katsir, kitab-kitab yang lain, bahkan pemahaman para sahabat Rasulullah. Tapi kalau Panji Gumilang, memimpin pendiri pondok pesantren yang termegah di dunia, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan ra'yunya, pendapat hawa nafsunya, Allah buktikan kesesatan Panji Gumilang. Inilah bukti nyata kesesatan Panji Gumilang. Tak bisa dipungkiri lagi. Yang ngomong Panji Gumilang sendiri. Yang menafsirkan Quran Panji Gumilang sendiri. Wahai orang-orang tua santri yang ada dimanapun Anda berada. Udah tahu Anda Panji Gumilang sesat, menyesatkan. Masihkah anak Anda bersekolah di pesantren sana? Wahai saudaraku seiman seislam, jangan Anda tertipu dengan nama kebesaran seseorang, dengan megahnya pondok pesantren. Tapi periksa lebih dahulu, teliti lebih dahulu, ajaran apa yang diajarkan kepada para santri. Tidak ada lain kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mari kita dengarkan penjelasan seorang ustadz yang peduli terhadap agama Allah, yang peduli terhadap Islam. Semoga ustadz ini diberi rahmat oleh Allah. Dia bongkar bagaimana Panji Gumilang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat Al-Fajr ayat 28, 29, 30. Dibongkar sama ustadz ini. Inilah bukti nyata kesesatan Panji Gumilang. Memberikan tanggapan terhadap potongan dari video yang diunggah oleh Panji Gumilang berkaitan tentang ceramahnya dia. Jadi dia di sini di dalam video ini nanti dia mencoba menafsirkan dan mengartikan bagian dari firman Allah yang tertuang dalam surat Al-Fajr ya, ayat 28 sampai 29. Seperti apa cara atau pola pemikiran dia dan penafsirannya atau menerjemahkan ayat ini? Mari sama-sama kita saksikan saudara. Irji'i ila rabbiki, kembali pada tatanan negaramu, radiyatan mardiyah, dengan sukarela. Wadkhuli fi ibadi, jadilah bangsa Indonesia, wadkhuli jannati, tatalah negara Indonesia sebagai surga. Ya saudara, sudah sama-sama kita saksikan bagaimana Panji Gumilang menyampaikan ataupun dalam hal ini dia mencoba mengartikan bahagian dari firman Allah yang tertuang di dalam surat Al-Fajr
ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Bagaimana mungkin hal ini tidak menjadi salah satu kriteria begitu saudara sekalian? Eee, apa namanya, dia menafsirkan, dia mengartikan, dan entah itu dia mungkin mengaplikasikan, mencoba mengaplikasikan firman-firman Allah yang semuanya itu, kalau melihat dari potongan ayat ini dan dia terjemahkan tadi, semuanya di luar konteks dan di luar teks dan konteks, begitu ya. Artinya yang sebenarnya dari ayat yang dia baca, bunyi ayatnya begini saudara. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tiga ayat ini memiliki arti ataupun makna. Pertama di ayat yang ke-28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, ya diridhoinya. Kemudian, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, kata Allah. Dan di ayat yang terakhir, masuklah ke dalam surgaku. Tapi bagaimana luar biasanya, entah dia dapat pola pemahaman dari mana dan seperti apa, saudara. Arti yang sebenarnya yang terdapat di dalam ayat tersebut, dia artikan seenaknya sendiri dan memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Di ayat yang ke-28 dia memotong 2 kalimat tadi, berbunyi, "Irji'i ila rabbiki." Sampai di situ dia mengartikan, kembalilah ke tatanan negaramu. Coba, tidak ada sangkut pautnya penjelasan tersebut, arti tersebut dengan kalimat yang sebenarnya atau arti yang sebenarnya. Kalau yang arti sebenarnya, kembalilah kepada Tuhanmu. Di sini dia mengartikan, kembalilah ke tatanan negaramu. Nauzubillah min zalik. Kemudian kalimat radiyatan mardiyah yang arti seharusnya adalah dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kalimat itu begitu artinya. Tapi bagaimana Panji Gumilang mengartikan bukan demikian. Menurut Panji Gumilang diartikan kalimat radiyatan mardiyah itu dengan sukarela. Coba, ya saya rasa saudara sekalian, mungkin khususnya yang pakar-pakar bahasa Arab mungkin ya dan pakar-pakar Al-Qur'an pasti tahu persis tentang hal tersebut begitulah. Tidak ada kandungan dari kalimat radiyatan mardiyah itu sangkut pautnya dengan kalimat dengan sukarela, itu tidak ada sama sekali saudara. Kemudian kalimat fadkhuli fi ibadi diartikannya jadikanlah bangsa Indonesia. Di mana kalimat ini diartikan jadikanlah bangsa Indonesia itu gitu ya. Sedangkan arti yang sebenarnya kan di situ, maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hambaku. Jadi tidak ada, subhanallah ini, astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min zalik. Apa yang diartikan oleh Panji Gumilang ini memang betul-betul seenak jidatnya saja dia di dalam memahami dan di dalam memberikan arti dari ayat tersebut. Dan di ayat terakhir, saudara, bunyinya adalah wadkhuli jannati. Ya, arti yang sesungguhnya, masuklah ke dalam surgaku. Tapi apa yang diartikan oleh Panji Gumilang? Panji Gumilang mengartikan, tatalah bangsa Indonesia sebagai surga. Astagfirullahaladzim. Saudara sekalian, siapapun kita, ya, siapapun kita, hal ini bisa menjadi pelajaran betapa Panji Gumilang ini mencoba ya mengotak-atik, mencoba mengartikan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya sendiri, sesuai dengan akalnya sendiri. Dan semua di dalam dia mengartikan ayat Al-Qur'an itu semuanya di luar arti yang sesungguhnya, baik secara tekstual maupun secara kontekstual. Nah, makanya kalau ada di beberapa video-video yang diunggah di YouTube itu oleh para santri-santrinya yang mencoba membela, ya ada beberapa nih, saudara bisa lihat sendirilah, kita bisa lihat sendirilah, ada beberapa di dalam kanal YouTube itu santri-santrinya, alumni-alumninya yang baru, tanda kutip, yang baru saja lulus itu begitu luar biasa membelanya. Ada kemarin seorang akhwat, seorang perempuan wanita santriwati yang bercadar begitu membela luar biasa
menyatakan tidak ada kesesatan di sana. Kemudian ada seorang laki-laki juga menyatakan demikian, tidak ada kesesatan katanya di sana itu. Dan ternyata ini bukti nyata bagaimana dia mengartikan Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran yang notabene adalah merupakan firman-firman Allah yang merupakan kitab suci dan panduan seluruh umat Islam, itu disalahartikan dan diselewengkan. Tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Dan ini sungguh sangat menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Ya, sesat menyesatkan akidah, keyakinan, konsep pemikiran Panji Gumilang. Kemudian timbul pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih makna dari ayat Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 28, ayat 29, ayat 30? Apa sih arti ayat itu? Apakah benar di ayat itu ada kata-kata Indonesia? Ini Panji Gumilang ini memang pikirannya hancur, menafsirkan Quran semau otaknya, semau hawa nafsunya. Menafsirkan Quran butuh orang-orang yang ahli dalam ilmu Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh ulama poros Nabi. Ini ulama poros Nabi, dia menafsirkan Quran bukan kayak Panji Gumilang. Al-Quran surat Al-Fajr ayat 28, 29, 30. Bagaimana sebenarnya makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut? Mari kita dengarkan keterangan dari ulama poros Nabi yang ahli dalam Al-Quran. Ini yang diikuti dari pesantrennya. Sekolahkan anak Anda di pesantren orang ahli ilmu, bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu akan dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali, ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan thumma ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira kalian diciptakan untuk hal-hal yang sia-sia, kemudian kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Begitu pula ketika kemudian ucapan yang kita dianjurkan untuk baca ketika kita ditimpa musibah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dan apa-apa yang melekat pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhan. Dalam keadaan apa? Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah juga apa? Dan Allah juga ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam bagian dari hamba-hambaku yang saleh, ya, yang memberikan legitimasi seperti ini. Kamu masuk ke bagian hamba-hambaku yang saleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan yang paling ujungnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan nafsul mutmainnah tersebut untuk masuk ke dalam apa? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maknanya. Itulah tafsir dari surat Al-Fajr ayat 28, 29, 30. Jelas tidak ada misi-misi politis di dalamnya. Ustadz ulama poros Nabi ini nggak pernah bercita-cita ingin membuat negara Islam di Indonesia. Jadi nggak ada unsur-unsur yang ngawur gitu loh. Khawarij yang mengangkat senjata pada zaman Khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mengkafirkan Ali dan Utsman dan sahabat-sahabat yang lain. Dia membawakan ayat Al-Quran. Dalil dia adalah ayat Al-Quran. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah.
Ini kalimat yang hak. Tidak seorang pun di antara kita yang berani menolaknya. Apa kata Ali? Kalimat haqqin. Kalimat yang hak. Yang engkau bawakan itu adalah kalimat yang hak. Urida biha al-batil. Tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Ayat itu ditafsirkan olehmu, disesuaikan dengan kemauanmu. Lihat perkataan Ali. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Saudara bisa cek ini langsung di kitab Sahih Muslim. Di kitab Sahih Muslim di bagian Kitabuz Zakat. Di bagian Kitabuz Zakat, Imam Muslim memberikan bab khusus tentang hadis-hadis Khawarij. Kalau kita baca satu persatu akan ketemu sih. Apa yang saya bacakan ini? Lihat. Apa yang salah dari Khawarij ini? Pemahamannya. Pemahaman yang sangat buruk. Karena itu dia tidak berjalan di atas sunnah. Karena Khawarij membawakan ayat Al-Quranul Karim. Ahli-ahli bid'ah besar membawakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Tetapi ditafsirkan sesuai dengan penafsirannya sendiri. Wahai para manusia di dunia, khususnya di Indonesia, Anda selalu menuduh ulama poros Nabi sebagai Wahabi, penyebar paham-paham radikal, memecah belah bangsa dan umat, bahkan Anda sebut teroris. Salah Anda. Anda akan mempertanggungjawabkan kelak perkataan-perkataan Anda di umil mahsyar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu Anda ketahui, orang seperti Panji Gumilang inilah yang buat resah masyarakat, menafsirkan Al-Quran semaunya, seenak otaknya. Ini yang meresahkan. Jadi kalau Anda bilang ada ulama poros Nabi memecah belah umat, meresahkan bangsa, itu mulut Anda mulut fitnah. Fitnah. Tunjukkan sama saya. Mana yang kalian sebut ulama poros Nabi itu sebagai Wahabi, yang melecehkan Quran, mengartikan Al-Quran sesuai dengan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Mana? Sebut orangnya, sebut aja, nggak ada masalah kalau memang dia mengatakan seperti itu. Mana? Anda marah-marah sama ulama poros Nabi. Anda caci maki ulama poros Nabi dengan berbagai sebutan jelek dan buruk. Wahabong, Wahabong, Wahabi. Tapi Anda nggak paham siapa Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan Anda pelihara kedunguan Anda. Jangan Anda pelihara kebodohan Anda. Apalagi Anda udah lanjut usia. Taubatlah kepada Allah. Jangan dosa Anda perbanyak. Amaliyah yang benar sesuai petunjuk Allah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itulah ajaran yang sahih. Jangan Anda mencaci maki ulama poros Nabi. Nih, Panji Gumilang jelas sesat, menyesatkan banyak manusia. Secara kasat mata, pondok pesantrennya termegah di dunia, nggak bisa dipungkiri. Al-Zaitun itu luasnya lebih kurang 1.200 hektar. Mana ada di dunia ini lokasi pondok pesantren seluas 1.200 hektar. Jangan terpesona dengan kemegahan. Jangan. Periksa dulu materi-materi yang diajarkan di sana. Terbongkar sudah. Allah bongkar kesesatan Panji Gumilang. Semoga Anda berpikir sebagaimana banyak di Al-Quran bahwa kita disuruh berpikir. Gunakan akal untuk berpikir. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Kalau Anda seorang beriman, muslim sejati, dan percaya dengan azab kubur, siksa kubur, azab neraka jahanam, taubatlah. Taubatlah, berhentilah memfitnah, berhentilah menuduh, bicaralah
berdasarkan ilmu data referensi. Ilmiah. Semua harus ilmiah. Bukan kata pulan, bukan. Insya Allah Anda selamat di dunia dan di akhirat jika Anda berpegang teguh melaksanakan sebatas kemampuan Anda. Pusaka yang ditinggalkan Rasulullah, wasiat yang diwariskan Rasulullah, kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hanya dua itulah tuntunan umat Islam agar selamat dari tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.